Ada satu buah yang sudah dipakai ribuan tahun sebagai sumber energi alami, tanpa kimia, tanpa efek samping, tanpa efek bikin tembolok berat, tanpa bikin ayam terlalu kenyang. Namanya kurma. Bayangkan zaman dahulu orang berperang berjalan jauh di padang pasir tanpa minum lama, yang mereka bawa cuma kurma. Bukan nasi, bukan roti. Kurma. Karena kecil, ringan, tapi energinya luar biasa. Inilah yang akan saya bahas tentang kurma sebagai alternatif pengganti kamblang ataupun pengganti suplemen alami untuk menjaga stamina, untuk menjaga kesehatan ketika musim buruk ataupun musim ekstrim. Untuk ayam siapan sendiri itu simple. Terlalu kenyang itu lambat, kurang energi cepat drop. Nah, inilah solusi alami yang jarang dibahas peternak, kurma. Dan ini bisa jadi alternatif kamblang yang lebih natural. Saya nggak bilang kamblang itu jelek, tapi kita terkadang terlalu bergantung pada yang instan sampai lupa ada sumber energi alami yang sebenarnya lebih cerdas. Di dunia ayam siapan masalahnya cuma dua, terlalu kenyang atau kurang tenaga. Nah, disinilah menariknya kurma. Dia kecil ringan tapi kandungan gulanya itu cepat diserap tubuh, bukan bikin tembolok penuh, tapi bikin tenaga naik perlahan dan stabil. Kurma itu kaya akan nutrisi, serat alami, dan juga sumber energi cepat. Bisa untuk pengganti kamblang ataupun menjaga kesehatan agar tetap fit. Karena kurma menjawab semua kebutuhan yang kita perlukan. Glukosa alami, fruktosa, mineral, bukan sekedar manis tapi sumber tenaga siap pakai. Sekarang pertanyaannya, apakah kurma ini harus menggantikan kamblang sepenuhnya? Karena di dalam kurma itu sudah ada glukosa alami, fruktosa cepat serap, mineral pendukung stamina. Untuk ayam yang kondisi badannya itu sudah fit, terkadang yang dibutuhkan cuma dorongan energi cepat, bukan booster keras. Tapi kalau ayam tipe yang bisa pakai kamblang, kurma itu bisa dikombinasikan karena kurma itu alami. Kurma itu bukan zat kimia yang tabrakan dengan booster lain. Justru kurma itu bisa jadi dasar energinya, sementara kamblang jadi pemicu tambahannya. Ibarat kata kurma itu bisa seperti bensin dan kamblang itu nitro. Kalau bensinnya sudah bagus dan bersih, pembakarannya juga lebih stabil. Tapi tetap ingat, jangan berlebihan, karena sesuatu yang baik jika berlebihan apapun itu pasti over dan akhirnya tidak bagus. Kuncinya kita menjaga keseimbangan tenaga. Jadi kurma itu bukan sekedar pengganti kamblang, tapi bisa juga jadi fondasi energi alami. Mau dipakai sendiri kurma saja itu sudah cukup bagus karena mengandung glukosa dan fruktosa. Fruktosa cepat serap, glukosa sumber energi. Kalau mau dikolaborasikan juga bagus. Dan kurma juga untuk keseharian juga bagus untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebugaran agar tidak mudah terserang penyakit. Mengapa bisa menggantikan kamblang? Secara ilmiah seperti ini. Yang dipakai pertama kali sebagai sumber tenaga itu adalah glukosa dalam darah. Nah, kurma itu mengandung glukosa dan fruktosa alami yang mudah diserap khusus dan cepat masuk ke aliran darah. Artinya apa? Energi bisa tersedia lebih cepat tanpa harus menunggu proses pencernaan yang berat seperti karbohidrat kompleks. Dan selain itu juga kurma mengandung kalium dan magnesium. Kalium itu berperan dalam kerja otot dan kontraksi otot. Dan magnesium membantu metabolisme energi di dalam sel. Jadi bukan cuma manis, tapi memang ada mekanisme biologisnya. Kalau kita analogikan, karbohidrat berat itu seperti kayu bakar besar yang lama terbakar tapi butuh waktu. Sedangkan gula alami pada kurma itu seperti mungkin bara api kecil ya, cepat menyala, cepat memberi panas. Di dunia nutrisi ternak sendiri, sumber gula sederhana memang sering dipakai sebagai energi booster jangka pendek. Bedanya, kurma adalah versi alami tanpa campuran sintetis. Biasanya ketika musim atau cuaca itu kurang bersahabat, juga para senior biasanya juga menyarankan untuk memberikan air gula untuk menjaga stamina agar tubuh tetap fit, tidak mudah terserang penyakit. Ketika kita tahu kurma itu juga bagus dan alami dari buah-buahan, kurma juga bisa sebagai sumber gula sederhana dan juga sebagai energi booster jangka pendek. Bedanya, kurma itu adalah versi alaminya tanpa campuran sintetis. Kadang kita terlalu fokus pada produk yang mahal ataupun sugesti seperti kamblang, padahal solusi alami itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Kurma bukan cuma makanan sunnah tapi juga sumber energi alami yang cerdas. Kalau dipakai dengan tepat, bisa jadi alternatif kamblang yang lebih natural. Namun ketika dikolaborasi dengan kamblang pun, ini tidak akan membuat
efek samping yang berbahaya karena kurma itu energi alami, natural. Jadi kurma ini bisa dipakai sendiri, memakai kurma saja sudah cukup, dan juga bisa dikolaborasi dengan gamblang yang teman-teman percayai ataupun teman-teman miliki. Orang-orang terdahulu membawa kurma saat perjalanan jauh, bahkan dalam kondisi menghadapi musuh atau pertempuran, kurma dijadikan bekal utama. Kurma juga sebagai makanan sunnah ketika puasa, ketika sahur maupun buka. Kurma ini benar-benar sangat menambah energi untuk orang yang berpuasa untuk mengisi perut yang kosong, dan ketika untuk manusia saja sebagus ini, mengapa kita tidak mencoba kepada ayam siapan? Bukankah seperti halnya beras merah ataupun pakan-pakan alternatif lainnya yang banyak nutrisi ataupun protein, itu juga mencontoh dari manusia ataupun atlet. Begitu juga kurma. Kurma juga bisa kita contoh sebagai makanan poster alami karena kurma itu benar-benar energinya tinggi, cepat dicerna, tidak membuat tembolok itu berat atau susah turun, dan juga efek energinya, efek tenaganya itu juga tahan lama. Kalau teman-teman setuju atau punya pengalaman pakai kurma untuk ayam, tulis di komentar, kita belajar bareng. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan atau di-share. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.